Syukur kepada Tuhan buat semua yang Allah perkenankan kita jalani dan nikmati dalam perjuangan bersama keluarga kita hari ini. Dan malam ini kita berjumpa lagi dalam sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan dengan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan milik pusaka Tuhan. Mazmur 127 ayat 4 mengatakan, sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Saudara, ayat ini dimulai dengan kata sesungguhnya. Ini hendak mengajarkan kepada kita sesuatu yang sangat penting. Bahkan bisa dimaknai sebagai sebuah perintah. Perintah dalam hal tanggung jawab dari Tuhan. Anak laki-laki adalah milik pusaka dari Tuhan. Tentu bukan saja yang dimaksud adalah anak laki-laki saja yang merupakan pusaka Tuhan atau milik pusaka Tuhan, tetapi juga mencakupi semua anak-anak. Sebagaimana dalam Kejadian 3 ayat 16 digunakan di sana kata anak untuk secara umum. Artinya baik anak laki-laki maupun perempuan adalah milik pusaka Tuhan. Nah, saudara, kalau kita punya suatu pusaka atau warisan berharga yang bernilai, tentu kita memperlakukannya lebih khusus dibanding benda-benda yang lain. Terlebih lagi bagi Allah. Ketika firman Tuhan menegaskan bahwa anak adalah milik pusaka Tuhan, berarti anak adalah harta yang sangat berharga sebagai milik Tuhan. Kesayangannya Tuhan, warisan yang sangat bernilai. Tuhan sangat mencintai dan menghargai mereka. Lalu pusaka milik Allah itu dipercayakan kepada kita. Sekali lagi, milik pusaka itu dipercayakan kepada kita. Allah meminta kita mengasuh milik pusakanya. Kita diundang terlibat dalam proyek Allah atas hidup mereka. Kita dipercaya untuk bekerja sama dengan Allah dan menjadi orang tua mereka, membentuk mereka dengan baik, sesuai dengan maksud dan rancangan Allah. Sebenarnya hal inilah yang didasari atau menjadi pengajaran penting dalam kisah Abraham yang mempersembahkan anaknya. Ishak adalah anak tunggalnya, adalah milik Allah sepenuhnya. Dia mengasihi Ishak, tetapi dia tahu Allah jauh lebih mengasihi Ishak. Sebab Ishak milik Allah. Abraham tahu ketika Allah menghadirkan Ishak dalam rumah tangganya, ada rencana Allah atas anaknya. Karena itu ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan anak, yaitu Ishak, Abraham taat. Ia melakukannya sebab ia tahu anak itu sepenuhnya milik Allah. Dan yang terjadi atas anaknya adalah atas rancangan Tuhan untuk sebuah masa depan bagi manusia, sebagai jalan masuknya karya penyelamatan bagi dunia. Saudara, sejauh mana kita memahami bahwa anak-anak kita yang setiap hari ada bersama kita adalah milik Allah sepenuhnya? Sejauh mana kita mau menaati rencana Allah atas hidup mereka? Kita berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk hari ini. Kami berkarya, berjuang mengisi lembaran-lembaran kehidupan kami. Kami percaya tangan-Mu yang penuh kasih menuntun kami. Terima kasih Engkau telah menghadirkan anak-anak dan cucu sebagai milik pusaka Tuhan yang Engkau percayakan kepada kami. Syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau berkenan memakai kami sebagai suami, istri, sebagai kawan sekerja Allah dalam hal mendidik anak-anak karunia Tuhan. Mampukan kami mendidik dan membesarkannya, merancangkan masa depan seperti yang Engkau mau. Jalan terjal yang mungkin akan dilalui anak-anak karunia-Mu, biarlah iman mereka bertumbuh dalam tantangan. Demikian juga kami sebagai orang tua yang melahirkannya, biarlah iman kami bertumbuh oleh perjuangan bersama membesarkan anak-anak. Tangan kami sebagai orang tua ada batasnya.
Ada batas tangan kami secara fisik bersama dengan anak-anak kami. Tidak selamanya kami bersama-sama. Tidak selamanya kami dekat dengan anak-anak kami. Ada waktu dan tempat yang bisa menjadi jarak di antara kami. Tapi kiranya kasih dan doa kami akan membuat kami selalu dekat dengan anak-anak dan cucu kami. Untuk semua perjuangan ini, Bapa yang terkasih dalam Tuhan, buka hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.